Kalimantan terdiri dari beberapa etnik seperti suku Banjar, Melayu, Kutai, dan Dayak yang masing-masing kaya dengan adat istiadat mereka masing-masing. Suku Dayak terbagi lagi kepada berbagai suku-suku yang lain seperti Dayak Kinyah, Dayak Tunjong, Dayak Meratus, Dayak Iban, dan lain-lain. Masyarakat asli suku Dayak juga terkenal sebagai pribadi yang pemalu, bahkan memiliki peribahasa yang tinggi karena menerima serta menghormati siapa saja yang berkunjung ke tempat mereka. Namun yang menarik, banyak stigma yang tertempel pada suku Dayak, yang dimana stigma tersebut diduga kuat berakar dari tragedi horizontal memilukan seperti yang berlaku di Sampit, Kalimantan Tengah belasan tahun silam. Stigma seperti orang Dayak makan orang Dayak memiliki ilmu gaib yang berbahaya, orang Dayak memenggal kepala, tetap menghuni pemikiran banyak orang. Untuk yang terakhir, bukan bualan belaka, melainkan memang sebuah ritual. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita selesaikan membaca tulisan ini. Jangan biasakan membaca seperjalan. Jangan sampai miskin literasi. Jangan dibiasakan baca judul terus pergi. Alhasil, substansi tulisan jadi tidak utuh. Di tulisan ini hanya menjelaskan 3 ritual adat yang memantik hal-hal tabu di masyarakat umum, yaitu mungkin berlaku. Yang pertama, ritual mangkok merah. Ritual mangkok merah ini dijelaskan oleh John McDougall dalam bukunya Kisah Mangkok Merah di Pedalaman Kalbar. Mangkok merah merupakan sebuah tradisi dalam adat Dayak yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Apapun, hanya panglima adat saja yang berwenang untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Masih menurut buku McDougall, pada mulanya ritual mangkok merah bernama mangkok jaranang karena menggunakan mangkok yang diwarnai dengan jaranang. Jaranang sendiri adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah. Akar jaranang yang berwarna merah inilah yang dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga dikenal dengan nama mangkok merah. Adat ini dilangsungkan apabila terdapat kejadian besar seperti pembunuhan, pelecehan seksual, atau bila pihak pelaku tidak bersedia menyelesaikan permasalahan secara adat. Pihak korban yang merasa terhina akan bersepakat melakukan aksi balas dendam melalui pengerahan massa secara adat yang disebut mangkok merah. Ritual mangkok merah hanya diadakan jika benar-benar terpaksa, dan konsekuensi dari ritual mangkok merah adalah jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar. Itu pasti. Dalam pelaksanaan ritualnya, panglima adat atau ketua adat akan membawa mangkok merah ke Pangyugo, yaitu tempat suci yang dianggap keramat pada saat matahari terbenam. Di sana ia meminta petunjuk dewa. Diyakini bahwa roh suci akan menjawab melalui tanda-tanda alam yang kemudian diterjemahkan oleh panglima. Apakah mangkok merah sudah saatnya disebarkan atau belum? Jika dianggap layak, tubuh panglima akan mengalami kerasukan. Kemudian panglima adat yang sudah dirasuki oleh dewa akan pulang ke desanya dengan meneriakkan kata-kata majis atau mantra tertentu. Penduduk desa dengan sendirinya akan mengerti dan berkumpul di lapangan sambil membawa mandau, perisai, dan senjata beserta dengan ikatan kain merah di kepala. Panglima adat kemudian menularkan roh dewa kepada semua penduduk, kemudian mengutus kuria, orang perantaraan, untuk mengantarkan mangkok merah ke desa lain. Panglima adat dari desa lain dipercaya mengetahui dengan kekuatan supernaturalnya dan menjemputnya bersama dengan penduduk desanya. Setelah mengetahui siapa musuh yang akan dihadapi, panglima adat desa lain tersebut juga akan menularkan roh dewa kepada seluruh penduduk desa. Upacara mengedarkan mangkok merah berlangsung di seluruh wilayah yang bisa dijangkau hingga dianggap cukup untuk menghadapi musuh. Masyarakat Dayak yang berada di bawah pengaruh majis, panglima perang selalunya akan kebal senjata, tahan tidak makan hingga sebulan, dan bisa bergerak cepat di dalam hutan.
Panglima perang biasanya menggunakan sandi seperti panglima burung, panglima halilintar, atau panglima angin. Ritual kedua adalah ngayau, yaitu penggal kepala. Ritual adat ngayau adalah tradisi di mana suku Dayak berburu atau memenggal kepala dari pihak musuh. Ngayau inilah yang diyakini melahirkan anggapan atau stigma terhadap suku Dayak. Menurut Karl Bock, seorang penjelajah Eropa yang pernah menulis buku The Headhunters of Borneo terbitan tahun 1882, ngayau penting dalam hubungannya dengan Mamai, yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat. Pemburu-pemburu kepala yang berhasil berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari bulu burung enggang, dan sebuah tato dengan desain khusus. Miller, seorang penjelajah yang lain, juga menulis dalam Black Borneo-nya pada tahun 1926 bahwa praktik memburu kepala bisa dijelaskan dalam kerangka kekuatan supernatural oleh orang-orang Dayak diyakini ada di kepala manusia. Bagi suku Dayak, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Sebuah kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit. Sebuah kepala yang sudah diberi ramuan bila dimanipulasi dengan tepat cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil tuai padi, dan mengusir roh-roh jahat. Yang ketiga adalah perjanjian Tumbang Anoy. Ini adalah sebuah peristiwa yang berbeza sedikit karena merupakan detik manifestasi toleransi dan intelektual suku Dayak pada ketika itu. Peristiwa pada tahun 1894 ini amat bermakna kepada nilai peradaban, historis, intelektualis, dan kemanusiaan, karena Tumbang Anoy adalah tempat bersejarah bagi perjalanan masyarakat Dayak. Tumbang Anoy menjadi tempat rapat akbar untuk mengakhiri tradisi ngayau, yaitu perburuan kepala pada tahun 1894. Tumbang Anoy terus diperingati sampai abad modern kini, yang dalam perjalanannya tidak hanya sebagai nostalgia sejarah, namun juga menjadi semacam mercusuar peradaban bagi suku-suku Dayak. Oleh itu, berikut isi dari perjanjian Tumbang Anoy tersebut. Yang pertama, menghentikan permusuhan antara suku-suku Dayak yang lazim disebut 3H, yaitu Ho Kan Yu yang bermaksud saling mengayau, Ho Bunu yang bermaksud saling membunuh, dan Ho Toh Tok yang saling memotong kepala. Yang kedua adalah menghentikan sistem Jihpon Kopali atau hamba atau budak belian, dan membebaskan para Jihpon dari segala keterikatannya dari tepuli, yaitu majikannya, sebagai layaknya kehidupan anggota masyarakat lainnya yang bebas. Yang ketiga, menggantikan wujud Jihpon yang dari manusia dengan barang yang bisa dinilai seperti bolanga, yaitu tempayan mahal atau kajau, halamau, lalang, tanah atau kebun atau lainnya. Yang keempat, menyeragamkan dan memberlakukan hukum adat yang bersifat umum seperti bagi yang membunuh orang lain maka ia harus membayar sahiring, yaitu sanksi adat sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kelima, memutuskan agar setiap orang yang membunuh suku lain ia harus membayar sahiring sesuai dengan putusan sidang adat yang diketuai oleh Damang Bahtu. Semuanya itu harus dibayar langsung pada waktu itu juga oleh pihak yang bersalah. Yang keenam, menata dan memberlakukan adat istiadat secara khusus di masing-masing daerah sesuai dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan yang dianggap baik. Itulah antara isi perjanjian Tumbang Anoy yang dapat diketengahkan, karena rupanya antara suku Dayak sendiri pada zaman dahulu kala saling bersengketa dan bermusuhan. Justru perjanjian Tumbang Anoy adalah titik penyatuan mereka. Sekali lagi, tulisan ini disajikan agar dapat memberi pemahaman bahwa nenek moyang kita memiliki kekayaan adat istiadat yang bukan hanya kaya, namun juga memiliki perilaku luhur dan berperadaban mulia yang apabila dicermati
tidak terlepas dari hukum kasualitas, yakni suatu kalimat yang menjelaskan tentang hubungan sebab akibat suatu fenomena atau peristiwa yang tengah terjadi. Please like and subscribe to the channel.